Selamat datang di tutorial Fusion 360. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat objek lever yang ada seperti tampak pada gambar di depan ini. Oke. Pertama kita akan membuat pada bagian bawah ini. Untuk itu saya gunakan perintah sketch circle. Saya sketch dengan diameter 40, lalu saya stop dan saya lakukan ekstrusi. Saya lakukan extrude dengan jarak minus 30. Oke, kita lihat. Oh ya, 32. Minus 32. Oke, selanjutnya untuk membuat ini maka diperlukan jarak 20 ini. 20 ini adalah bidang di mana bidang pertama saya offset menjadi sebuah bidang di belakang ini dengan jarak 20. Caranya adalah dengan saya membuat offset plane. Offset plane saya offset dari bidang origin di sini. Ya, dari sini dengan jarak 20. Oke, lalu di situ saya membuat sketch. Saya buat sketch dengan diameter sama 40. Lalu di sini saya beri jarak titik pusat ini dan ini. Jaraknya 100. Dan juga saya align secara vertikal titik ini dan titik ini sehingga keduanya akan sejajar secara vertikal. Oke, lalu saya lakukan extrusion lagi pada bagian ini dengan jarak minus 30 sesuai dengan ya ini 30. Oke. Ya, selanjutnya saya akan buat bagian ribs ini dengan jarak 3 dan jarak 6. Oke, untuk itu saya buat sketch di bidang ini yang memotong tengah-tengah. Create sketch, lalu saya aktifkan slice. Tidak lupa saya juga akan gunakan intersect untuk objek ini dan objek ini. Baru saya buat garisnya. Oke. Di sini pastikan ini ada dua garis paralel, yaitu artinya dua buah garis tersebut paralel. Dan saya beri dimensi dari sini ke sini. Ini adalah 6. Lalu dari sini dan titik ini itu adalah 3. Dan juga dari titik ini ke sini itu sama dengan ini 3D10. Ya, angka keduanya adalah sama-sama menggunakan angka 3. Supaya sketch kita rapi, kita bisa tambahkan constraint perpendicular menjadikan constraint tersebut rapi. Oke. Selanjutnya saya lakukan extrusion ini dan ini dengan pilihan direction symmetric dengan operation join, dan saya gunakan 12,5 untuk jaraknya. Oke, ini sudah terhubung keduanya. Lalu selanjutnya saya tambahkan satu sketch lagi sama di posisi tengah. Lalu saya membuat garis dari titik. Tidak lupa saya gunakan project intersect ini untuk memastikan dua buah sketchnya itu terproyeksi pada sketch kita. Dari sini ke sini kita stop sketch, lalu
kita gunakan perintah yang namanya rip. Kita klik ini. Oke. Nah, ini secara tidak sengaja sketch-nya connect. Kalau kita lihat ini, maka sketch ini saya rubah menjadi construction. Sketch ini juga saya rubah jadi construction, supaya dia nantinya tidak akan connect pada saat saya lakukan perintah rip. Jadi hanya single sketch. Lalu saya pilih yang oke, dengan perintah symmetrics. Oke. Ya, saya pilih dengan optionnya depth, sehingga saya secara mudah dapat mengontrol berapa banyak rip ini akan menutupi bagian ini. Pastikan semuanya sudah tercover dengan baik. Oke. Lalu kita gunakan thickness. Di sini adalah thickness. Thicknessnya Anda set di 10 mili, karena sesuai dengan ini adalah 10 mili. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan posisi ini. Ini adalah proyeksi Eropa, jadi kalau kita lihat objek ini berada di belakang dan di sebelah kanan, berarti dia berada di sini. Maka saya akan create sketch dengan rectangle, 2 point rectangle di permukaan ini dengan posisi sedemikian. Pastikan titik pusat garis ini berada di tengah lingkaran. Lalu saya gunakan perintah dengan jarak 60. Oke, kita cek dulu apakah jarak 65. Oke, 65. Dan juga dimensi ini adalah 25. Oke, saya stop sketch dan saya lakukan extrusion objek ini ke sana dengan jarak adalah 20. Oke, 20 minus 20. Ya, saya klik OK, lalu saya tambahkan bagian ini, posisi ini, dan nantinya ada lingkarannya. Oke, saya klik create sketch di permukaan ini. Saya lakukan sketch biasa. Saya klik kiri dan kita bentuk lengkungan, maka sketch tersebut akan membentuk sebuah lengkungan dengan otomatis. Lalu saya samakan, saya beri dimensi dulu. Jadi dari sini ke sini adalah 16. Dan saya pastikan titik pusat ini adalah sejajar dengan titik pusat ini. Oke, dan yang terakhir adalah dari titik pusat ini memiliki jarak 32. Ya, ini ya. 32. Oke, saya stop sketch dan saya lakukan extrusion dengan jarak minus 8. Oke, selanjutnya saya buat hole di posisi itu, create hole dengan jenis hole dengan diameter 8, dan terhadap posisi ini jaraknya adalah 16. Oke. Dan terhadap posisi ini adalah 12,5, karena di sini tadi adalah 25, maka setengahnya adalah 12,5. Oh sorry, saya harus gunakan yang hole-nya all, jadi sampai tembus ke bagian belakang. Oke, selanjutnya saya tambahkan perintah untuk membuat thread.
atau ulir di bagian dalam sini. Otomatis dia akan mendeteksi berapa size-nya. Saya pilih isometric dan di sini saya gunakan M8 kali 125 dan di sini saya centang, artinya saya memodelkan ulir tersebut secara 3 dimensi. Kalau saya klik OK, maka dia ulirnya itu termodelkan secara 3 dimensi. Oke, selanjutnya saya akan buat hole lagi untuk bagian sini dengan masing-masing diameter 18. Saya klik ini, diameter 18 dengan posisi ada di edge ini, berarti dia berada di tengah-tengah. Kedalamannya adalah all. Juga bagian atas, hole bagian sini, posisi dan kedalaman 18 dengan jarak all. Nah, keduanya sudah jadi hole-nya. Lalu saya juga akan buat hole countersink hole yang berada di sini. Ini diameter 3, countersink dengan diameter 5, itu posisinya di posisi 30 derajat. 30 derajat dari titik tengah. Kita harus membuat bidang. Nah, sebelumnya kita akan membuat bidang terlebih dahulu dengan cara plane angle. Saya gunakan referensi sumbu ini untuk membuat bidang. Ini saya geser. Ya, nah ini. Oke, ini adalah bidang yang akan saya buat dengan sudut 30 derajat minus 30. Oke, minus 30, saya oke. Lalu bidang ini saya buat bidang kembali yang paralel terhadap bidang ini. Nah, sini saya gunakan offset plane, saya klik ini, saya tarik ke sana dengan jarak offset, karena di sini diameternya 40, maka offsetnya tentunya adalah 20 adalah radius atau jari-jarinya. Saya klik OK, maka saya bisa matikan bagian ini. Dan selanjutnya saya akan buat sketch di posisi ini dengan membuat point. Point adalah sebuah titik di posisi ini. Lalu saya tentunya akan membuat point di situ dan saya lakukan pensejajaran titik. Jadi titik pusat ini dan titik ini adalah satu garis. Lalu saya beri dimensi dari tepi ini ke bagian sini adalah 12. Oke, setelah itu saya stop sketch. Lalu saya create hole lagi di titik ini. Kita pilih countersink dengan diameter lubang 3. Countersink diameter adalah 5 dan posisinya adalah kita mau tidak akan tembus sampai ke bagian sini, jadi hanya di tengah-tengah. Nah, ini adalah terbentuk countersink yang barusan kita buat. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan objek ini. Saya rasa semuanya sudah selesai. Dan kita akan apply material. Tentunya kita tinggal klik kanan dan physical material. Kita pilih yang iron. Oke, saya gunakan iron atau steel. Steel. Saya masukkan steel. Sepertinya ini sudah steel dari awalnya. Oke, lalu saya tambahkan fillet di bagian ini dan di bagian sini. Dengan radius fillet adalah 2. Oke. Lalu saya akan gunakan fillet lagi, tapi pilihannya saya gunakan yang namanya setback. Setback adalah digunakan untuk membuat sebuah radius fillet di posisi pertemuan 3 buah rusuk. Saya klik 1, 2, 3. Ini saya juga, karena di sini ada pertemuan 2 buah titik. Saya gunakan klik radius 2, maka di sini muncul setback. Kita bandingkan dengan tanpa menggunakan setback.
maka radius di sini akan lebih tajam. Tapi kita gunakan setback, maka akan terlihat radius di sini lebih smooth ya. Kita klik OK. Saya juga gunakan fillet setback lagi. Bagian ini, dan ini dengan radiusnya 2. Oke. Ya, sepertinya sudah selesai semua. Oke. Selanjutnya jika kita ingin mengetahui properties daripada body ini, kita bisa masukkan di body, klik kanan, di situ ada properties, di situ ada massa. Massa ini tentunya sudah dikalkulasi dengan physical material yaitu steel dengan massa 808,334 gram. Nah, ini adalah massa yang kita bisa copy ke clipboard informasi ini. Dengan ini volumenya. Di sini juga ada area secara keseluruhan dari objek ini. Oke. Saya rasa cukup untuk tutorial hari ini, dan selanjutnya Anda bisa mencoba. Terima kasih atas perhatiannya.